Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, umat diundang untuk bergabung dan mengikuti acara talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan melalui media Zoom pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 19.30 dengan tema Menata Hati yang akan dipimpin oleh Pendeta Coce Hakaruh dari GKI Kebon Jati, Bandung. Ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada Kamis 7 Juli 2022 pukul 10 pagi. Opa-oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Keempat, tema kebaktian hari ini, Tuhan aku ingin mengikut Engkau, yang dibawakan oleh TPG Christian Siregar. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mari kita bersaat teduh. Undang umat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar kasih Allah kepada umatnya. Haleluya. Tak kurang bagi umatnya. Hidup baru ia berikan bagi yang berpegang pada sabdanya. Keraguan pun lenyap sebab tuntunannya tentram. Besarkanlah nama Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian minggu ini, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Melalui tema ini kita diajak untuk memahami arti mengikut Yesus dengan meneladani nilai-nilai yang diajarkannya. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih dan kesetiaan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kasih dan kesetiaan Allah kekal, abadi selamanya. Firman Allah di dalam Yesaya 25 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Setiamu Tuhanku tiada bertara, jikalau suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindungan bagi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan pengakuan dosa kami. Ujilah dan tiliklah hati dan pikiran kami. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dan menguduskan kami. Hanya kepadamu saja kami memohon pengasihan. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita dari anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bersertamu. Namaku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penembus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai dan aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Kesaksian pujian vokal grup pria wilayah 1 dan 2. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku
lama jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Yesus. Hidup yang putus asa takkan berarti. Aku berjalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku itu menjamahku menjadi hidup yang baru. Kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Yesus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Yesus.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menikmati firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, menghayati firman Tuhan itu dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam keseharian kami. Agar kami boleh menyaksikan tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kami kepada sesama. Dan dengan demikian kami juga boleh menolong orang lain untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan mereka. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup tentang cinta kasih-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita mendaraskan Mazmur 16. Yang diam di tanah ini
banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku, Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Bacaan kedua diambil dari Galatia 5 ayatnya yang pertama, dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai 25. Galatia 5 ayat yang pertama dan 13 sampai 25. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus terangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Saya mau tanya, ini rata-rata di sini adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Betul ya? Ada yang belum berkeluarga, coba angkat tangan. Belum, rata-rata sudah. Atau sedang masa pacaran. Kenapa saya ngomong soal pacaran atau ngomong soal berkeluarga? Menarik saudara-saudara. Karena orang bisa menikah ada yang sampai 50, 60 tahun,
Bahkan ada yang sampai 75 tahun. Udah bukan emas lagi tuh ya. Apa namanya itu? Intan berlian mungkin. Apa yang menarik dari sebuah perkawinan? Ya. Yang menarik adalah bagaimana orang bisa mempertahankan sebuah mahligai rumah tangga, sebuah pernikahan dengan karakter yang berbeda-beda antara suami istri, bahkan orang tua dengan anak. Saya pernah pada waktu percakapan pernikahan dengan calon mempelai, saya tanya sama pasangannya, kan satu-satu tuh, laki dulu, terus perempuan dulu gitu, baru dua-dua. Waktu satu-satu saya tanya, kamu siap menikah sama dia? Siap, Pak. Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu mau menikah dengan dia? Karena saya sangat sayang sama dia. Lalu ceweknya juga gitu ya. Kamu siap nikah sama dia? Mana ya? Siap sih Pak. Kenapa kamu? Kamu agak ragu-ragu saya bilang. Kadang-kadang dia tuh suka nyebelin Pak. Apa nyebelinnya? Wah banyak lah Pak. Satu kebiasaannya itu suka egois, cemburuan, banyak lagi bla bla bla. Udah. Tapi prinsipnya kamu siap-siap. Lalu kemudian dua-dua dipanggil dan menyatakan siap. Tapi, nah ini dia. Tapi dalam sebuah rumah tangga Kristen, bukan hal yang rahasia juga kalau banyak pernikahan keluarga Kristen yang berantakan, benar nggak? Pacaran sekian tahun, adik kemarin cerita berapa? 9 tahun. Saya masih kalah sama dia, saya 7 tahun, dia 9 tahun. Pacaran. Putus nyambung nggak? Enggak, saya putus nyambung. Ya. Tapi akhirnya jadi. Tapi banyak pasangan yang, dan sekarang sudah menikah kurang lebih saya sudah 30 tahun pernikahan. Tapi banyak pasangan yang nggak nyampe 1 tahun, beberapa bulan udah divorce. Yang tadinya bilang komitmen mau menikah, iya. Beberapa bulan sudah minta pastoral, bilang nggak sanggup lagi meneruskan rumah tangga ini. Kenapa? Karena perbedaan itu. Ada perbedaan pendapat, perbedaan ego. Dan ketika harus mengambil keputusan, berbeda-beda. Menyedihkan ya. Inilah realitas. Ketika kita mau hidup bersama dengan orang yang berbeda dengan kita, ternyata nggak mudah. Terus apa hubungannya dengan aku ingin mengikut engkau? Aku ingin mengikut Yesus. Ada hubungannya. Mengikut Yesus itu seperti sebuah lembaga pernikahan dalam pandangan saya. Mengapa? Untuk mengikut Yesus dibutuhkan komitmen yang kuat. Untuk mengikut Yesus dibutuhkan cinta yang sangat besar. Saat ini banyak orang ngomong gampang banget kalau soal ngikut Yesus. Aku ingin ikut Yesus. Ya. Jalan serta Yesus. Kayaknya semangat banget ya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Nyanyi, lo nyanyi gitu kan. I will follow him. Wah kalau nyanyi I will follow him, wah kayaknya megah banget. Sampai ada orang nangis-nangis gitu ya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang gagal
dalam mengikut Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan karena mengatakan ternyata susah untuk mengikut Yesus itu. Saya bilang ember. Emang benar. Mengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya itu nggak gampang. Karena untuk mengikut Yesus, Anda harus melakukan apa yang benar menurut kehendak Bapa. Bukan menurut kehendak gue, saya, tapi kehendak Bapa. Artinya saya harus menyesuaikan apa yang menjadi rencana saya, pikiran saya, dengan apa yang Tuhan inginkan. Klop? Enggak. Yesus sendiri juga sudah menunjukkan lewat bacaan tadi, betapa tidak mudahnya serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak nyaman. Bahkan untuk istirahat sejenak pun nggak ada tempat. Terus Yesus bilang sama seseorang, ikutlah aku. Terus dia bilang, izinkanlah aku dahulu untuk menguburkan orang tuaku. Terus Yesus jawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Saudara, pakai logika. Saya mau tanya, zaman dulu ada telepon nggak? Bokap lo meninggal nih. Pulang. Nggak ada. Ini di tengah jalan loh. Di tengah jalan, dan Yesus ngajak. Jadi kalau dia mengatakan, aku mau menguburkan orang tuaku dulu, modus. Bener nggak? Udah pasti modus. Tiba-tiba kok di tengah jalan nggak ada berita apa, tiba-tiba dia bilang, aku mau menguburkan orang tuaku dulu. Kan modus jelas. Bagaimana dia tahu orang tuanya meninggal? Nggak ada yang ngasih tahu. Lalu Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya membaca tafsirannya ya, apa artinya tuh? Bagaimana orang mati menguburkan orang mati? Lalu ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, biarlah petugas pemakaman yang mengurus itu. Bukan orang mati, yang mati menguburkan yang mati, tapi pengurus pemakaman mengurus yang mati itu. Tuhan Yesus menghargai orang tua ya. Kan hukum kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Betul ya? Bukan persoalan. Yesus tahu ini orang modus. Dan Yesus bersikap tegas. Bukan berarti nggak boleh urus keluarga. Buktinya tuh ada ya. Elisa sama Elia. Itu bukan modus ketika Elisa mengatakan, aku mau pamitan dulu ya sama orang tuaku. Itu bukan modus. Itu benar. Dan itu memang kelihatan dari hatinya ketika dia melemparkan jubahnya kepada Elia. Jubah itu kan simbol dari sebuah kehormatan. Wibawa. Ya, ketika dia melemparkan jubahnya, artinya dia menyerahkan apa? Menyerahkan dirinya kepada Elia. Jadikanlah aku seorang hamba. Dan ketika dia mengatakan, aku mau mencium dulu orang tuaku, kata si Elisa, Elia bilang, oh silakan. Karena bukan modus, itu benar. Tapi yang dalam cerita Tuhan Yesus, itu modus. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia bilang dia mau nguburin bapaknya. Lalu yang satu lagi dengar, nggak ditanya, nggak diapa-apain, dia ngomong, Tuhan, izinkanlah aku pamitan dulu ke rumah orang tuaku. Mungkin dia udah dengar yang pertama, ya, tidak ada tempat bagi orang yang mengikut aku gitu ya. Bahkan serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku nggak punya tempat untuk naruh kepalaku.
Satu kata-kata Tuhan Yesus. Kedua, biarlah orang mati mengubur orang mati, mungkin orang ini dengar, buset deh. Jadi dia belum ditanya, dia udah jawab duluan. Aku minta izin dulu ya, mau pamit. Ini juga modus. Nah, jadi yang ditolak oleh Tuhan Yesus dalam mengikut dia adalah modus. Jangan salah tafsir, oh kalau gitu Tuhan Yesus mengajarkan tidak boleh dong kita menghormati bapak kita, menghormati ibu kita. Bukan itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tapi Tuhan Yesus menolak modus. Ini, saudara-saudara, ketika kita di dalam mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ya, kita sering banyak modus, banyak alasan, yang sebetulnya itu bisa ditunda, tapi itu menjadi prioritas bagi kita. Ayo dong, latihan paduan suara dong. Maaf nih, di sini hujan. Coba kalau bilang, nih saya mau kasih 1 miliar sama kamu. Hujan juga, badai juga pasti ditempuh kan. Itu modus. Artinya hujan itu kan masih bisa diatasi. Pakai payung. Atau kalau dia pakai kendaraan, pakai mobil kan nggak masalah. Tapi itu sering dijadikan alasan. Aduh, saya nggak bisa tugas dulu nih pelayanan hari ini. Kenapa? Ada pesta. Pertanyaannya saudara, dilarang nggak pesta? Enggak. Tapi kalau misalnya saudara, antara pesta dengan pelayanan, kalau tidak mengikut pesta, jadi masalah nggak? Kalau misalnya saya mengikut pesta, saya nggak mengikut pesta, nggak jadi masalah. Kenapa tidak memilih pelayanan? Ini skala prioritas. Dengan kriteria penting dan urgent. Important and urgent. Bukan important but not urgent, atau urgent but not important, tapi important and urgent. Saya nggak ngebayangin kalau Roni hari ini tidak duduk di sini. Siapa yang harusnya duduk di sini? Bukan dia. Tapi seorang penatua lain, Bu Rosela. Tapi Bu Rosela lagi sakit. Dan dia menyediakan dirinya, saya aja deh. Ditanya siapa ini yang bisa? Saya aja deh. Bukan berarti yang lain nggak mau, tapi dia mau. Saya aja deh. Ya mungkin saya nggak tahu kenapa dia mau ya. Apa mungkin karena pas nyonyanya juga ibunya datang ke sini, tapi biasanya yang saya tahu hari Sabtu itu dia urusannya pergi ke Depok. Ya kan Ron? Pasti Om Atri senang dia pelayanan hari ini. Tapi dia biasanya punya jadwal ke Depok. Atau mungkin sekarang ini lagi musim liburan ya Bapak Ibu. Dan banyak orang memilih untuk pergi liburan. Bayangkan nggak kalau di gereja ini nggak ada pelayan? Ya pendetanya yang baca liturgi, pendetanya yang khotbah, pendetanya yang jadi liturgos. Saya tanya tadi di belakang Maroni, Ron, ini benar ini ya? Ya udah dibisakanlah bang, dia bilang. Minggu depan mungkin aku baru jalan-jalan. Minggu depan mungkin aku baru pergi jalan-jalan. Artinya dia memilih kan, dia bisa pergi minggu ini, karena hari ini mulai liburan sekolah ya Ron. Tapi dia lebih memilih pelayanan. Bukan berarti oh dia orang bagus, belum tentu. Tapi dia orang baik, iya. Nah ini skala prioritas, saudara. Ketika kita mengatakan, I will follow him, aku mau mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar, ada risiko yang akan kita dapat.
Ada pergumulan yang harus kita lalui. Ada waktu di mana kita harus memilih Jesus or the others. The others ini banyak ya, bisa urusan kerjaan, urusan keluarga, urusan lain-lain di luar urusan Tuhan. Bukan semata-mata kalau urusan Tuhan tuh urusan Tuhan tuh pasti urusan gereja. Enggak. Selalu urusan gereja, urusan Tuhan. Karena ada banyak hal lain di luar urusan gereja juga sebenarnya merupakan urusan Tuhan. Misalnya mendoakan orang yang sakit, ya, dan sebagainya. Ini bukan soal formatnya, tapi soal esensi, soal nilai dari sebuah tindakan. Bukan bentuk dari sebuah tindakan, tapi nilai dari sebuah tindakan. Apakah itu betul-betul merupakan sebuah prioritas yang membuat kita memberikan diri kita kepada Tuhan atau tidak? Atau sebetulnya itu lebih mementingkan ego kita, bukan mengutamakan Kristus. Orang bilang cinta itu egois, benar nggak sih Ron? Pak, cinta egois nggak? Cinta egois ya. Ketika kita memilih pasangan kita, coba kalau kita tidak mengutamakan apa yang dia harapkan, marah nggak dia? Pak Yahya, kalau Bapak dalam keluarga, kalau Ibu Lena meminta sesuatu, Bapak mengabaikan, Bapak mengutamakan yang lain, marah nggak? Marah. Siapa yang nggak marah? Mungkin dia udah nggak punya rasa lagi ya. Tapi kalau masih marah, itu artinya dia mengatakan, Pak Yahya, kamu itu milik saya loh. Kenapa kamu lebih ngutamain yang lain? Sama juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita bilang, aku akan mengikut engkau, aku menyerahkan diriku kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, yang tidak ikut, tidak siap membajak, tidak layak. Itulah cinta. Tuhan menuntut kepada kita apa? Sebuah komitmen. Cinta itu nggak akan jalan tanpa komitmen. Mengikut Yesus juga nggak akan jalan tanpa komitmen. Kita bilang aku mau mengikut dia, aku cinta dia, mana komitmen kita? Sebuah rumah tangga tidak akan berjalan sampai puluhan tahun kalau tidak ada komitmen dalam rumah tangga itu. Nggak akan jalan. Kalau nggak ada cinta di dalam rumah tangga itu, masih muda sih iya, umur 25, 26 ya, lihat pasangan, cakep ya, suami gue masih ganteng. Coba udah masuk 20 tahun, 30 tahun perkawinan, mulai lecek kan? Udah mulai lecek. Terus lihat, aduh, dia lagi. Iya, dia lagi. Tambah lagi belum bawelnya lah. Yang seperti saya ngoroknya lah. Kadang-kadang istri saya bercanda, kalau gue tahu lu dulu ngorok, gue nggak mau sama lu. Untung lu nggak tahu, saya gituin, bercanda. Tapi itulah bumbu-bumbu rumah tangga kan. Kalau gue tahu lu begini, mana gue mau dulu, misalnya gitu. Tapi kan jalan terus. Apa sih membuat jalan itu? Karena ada komitmen di situ. Komitmen yang dipegang sejak awal dipertahankan, dan bagaimana mempertahankan komitmen? Karena ada cinta. Cinta inilah yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Cinta inilah yang tidak bersifat memaksa juga. Contoh Tuhan Yesus, ketika dia mau masuk ke Yerusalem, dia suruh murid-muridnya dulu, jangan duluan, persiapkan jalan. Lalu dia masuk ke desa orang Samaria, si Yakobus dan Yohanes. Di desa orang Samaria itu, ketahuanlah bahwa Yesus menuju ke Yerusalem. Mereka mau terima enggak? Enggak. Kenapa mereka enggak mau terima? Bukan karena ajaran Yesus. Tapi karena mereka tahu kata firman Tuhan, Yesus mau menuju ke Yerusalem. Etnosentrisme.
merasa budaya mereka itu lebih unggul. Orang Samaria merasa bahwa mereka itu lebih baik daripada orang Yahudi. Sentimen suku itu. Ya, kadang-kadang ada masalah-masalah seperti itu. Itu salah satu masalah kan. Ya. Itu bisa terjadi juga dalam kita mengikut Yesus, mengabarkan Injil, bukan karena hal yang baik yang kita mau sampaikan yang mengapa kita ditolak, ya. Tapi kita mungkin ditolak juga karena faktor-faktor eksternal, misalnya faktor kesukuan, ya, karakter yang berbeda, ya, cara berbicara yang berbeda, gaya pendekatan yang berbeda dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Tetapi komitmen Tuhan Yesus tetap. Apakah Yesus tidak jadi ke Yerusalem? Jadi. Nah, inilah pentingnya sebuah komitmen. Di dalam mengikut Tuhan, yang bisa kita implementasikan, kita bisa terapkan di dalam keseharian kita. Entah itu di tengah-tengah pelayanan di gereja, entah itu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, atau di dalam lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita bisa mengikut Yesus dengan mengingat satu hal, komitmen. Jangan cuma omdo. Komitmen. Dan komitmen ini bisa dijalani karena ada cinta. Cinta yang kita dapat dari Tuhan, cinta yang kita terima dari Tuhan, dan cinta itulah yang menghidupi pelayanan kita. Cinta itulah yang menghidupi karya kita. Cinta itulah yang menghidupi tindakan-tindakan kita. Sehingga sebagai orang Kristen yang mengikut Yesus, kita bisa melakukan apa yang Paulus katakan. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dengki, tidak ada cemburu. Bukan berarti kalau tidak ada, berarti tidak ada sama sekali. Kita dalam proses belajar. Tapi itu akan menghilangkan sifat-sifat buruk dari kita. Sehingga kita bisa dengan lebih tulus mengabdi kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, karakter-karakter yang positif dalam kehidupan kita. Mudah nggak sih mengubah diri kita? Mudah nggak sih mengubah orang lain? Enggak mudah. Tapi itu harus kita mulai. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan seperti lagu mengatakan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, begitulah kita berusaha untuk berubah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan komitmen kesetiaan kita mengikut Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus nggak marah, dia ditolak. Waktu dia melewati desa Samaria, dia nggak. Waktu itu murid-murid, Tuhan turunin aja api nih, dibakar aja habis orang ini. Tuhan Yesus nggak bilang, duit, enggak. Dia nggak bilang begitu. Dia malah memarahi muridnya. Dan akhirnya mereka pergi ke desa yang lain. Itulah cinta. Ketika ditolak, tidak marah. Ketika ditolak, tidak membalas dengan kebencian atau tindakan yang menyakiti. Itulah juga yang kita butuhkan dalam melayani Tuhan. Mengikut Tuhan, ketulusan hati. Dan itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya dalam kehidupan pasangan suami istri. Tidak selalu menyenangkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Tapi ketika ada cinta yang dari Tuhan, dan cinta itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, maka komitmen untuk mempertahankan rumah tangga bisa dipertahankan dan tidak perlu ada perceraian. Hanya salah satu contoh. Termasuk juga dalam pelayanan di gereja. Apa pelayanan di gereja itu selalu menyenangkan? Enggak. Bahkan ada orang yang melakukan yang terbaik dalam pelayanan bisa dikatakan, ada cuma segitu doang kemampuan lo. Padahal dia sudah berusaha memberi yang terbaik. Tapi apakah karena begitu terus, udah deh saya mundur aja dari pelayanan. Nggak usah lagi pelayanan. Jangan.
Ketika kita menghadapi tantangan seperti, ingat cinta Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan memberikan dirinya. Nah, inilah yang akan melahirkan kesadaran pada diri kita. Saya nggak akan mundur. Bagi saya ini hanya sebuah ujian. Apakah saya tetap bisa bertahan dalam mengikut Tuhan? Dan kita akan melanjutkan pelayanan itu. Meskipun komitmen kita dipertanyakan, tapi kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh ingin mengikut Dia, ingin memberi yang terbaik kepada Dia. Dan kita boleh terus melayani dan berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Saudara-saudara, inilah arti kita mengikut Tuhan. Sepanjang usia kita, sepanjang hayat Tuhan memberikan umur bagi kita. Pergunakan itu sebagai kesempatan yang indah. Tunjukkan bahwa kita punya komitmen. Dan komitmen itu akan bisa kita lakukan. Karena ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat sekalian, pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, pukul 8.30 dan pukul 17, kita akan merayakan perjamuan kudus secara tatap muka. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadapi meja perjamuan Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami dalam berkomitmen mengikut Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kami boleh diingatkan hari ini, bahwa meskipun tidak mudah, untuk menyatakan komitmen kami mengikut Tuhan, tapi kasih-Mu lah
yang menjadi pegangan bagi kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, menyatakan kasih kepada sesama, kasih yang kami dapat dari Tuhan, untuk kami boleh bagikan juga kepada yang lain, dalam bentuk perhatian, kasih sayang, kepedulian. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Dan biarlah momen perjamuan kudus yang akan kami rayakan dan dilayankan oleh gereja-Mu akan menjadi momen yang mengingatkan kami tentang cinta dan kesetiaan Tuhan bagi kami. Dan menjadi momen juga bagi kami untuk menyatakan cinta dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GKI Kepadu dan setiap program-program pelayanan yang ada di dalamnya. Kami mau berdoa bagi panti asuhan Asi Lestari yang saat ini sedang dalam proses relokasi. Kami mau berdoa bagi pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat-Mu di masa pandemi yang sudah cenderung menjadi endemi, agar Tuhan berkati. Dan juga untuk anggota jemaat kami yang sakit, kami mau berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Hendrianto Wibowo, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipo, Saudara Christian Aditya, Ibu Oki Widyastuti, dan juga Ibu Mariati Chandra yang baru saja menjalani operasi kemarin sore. Kami mau berdoa juga untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Michael Daud Binyamin Loho, Ibu Megawati Pangestu, Ibu Mardia Giarsa, Bapak Yusi Christian, Ibu Jene Dewayanti, Ibu Angelique Felicia, Bapak Beni Wenas, Bapak Harley Cahyana, Bapak Robi Wijaya, Saudara Andrew Zakari Selomulyo, Saudara Samuel Andrew Sindoro, Bapak Sonang Tambunan, Bapak Andreas Sumargono, Saudari Irene Eukaristi Chandra Dinata, Ibu Yuni Rahayu, Ibu Nane M. Wiryadi, Ibu Mersia Budiman, Ibu Yeni Pinontoan, dan Ibu Mila T. Sutarmin. Tuhan, Engkaulah yang memberkati bangsa negara kami. Kau berkati juga GKI Kepadu dengan seluruh programnya. Engkau berkati juga panti asuhan Asi Lestari dalam proses relokasinya. Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan jemaat dalam mencari pekerjaan dan menghidupi keluarganya. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Nyatakanlah kehendak-Mu yang kami yakin adalah terbaik bagi setiap kami. Dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup yang berbeda-beda yang kami alami. Kami percaya Tuhan yang terbaik selalu daripada-Mu, dan Engkau yang memberikan semua itu kepada setiap kami. Ajar kami untuk selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, agar kami boleh bersyukur senantiasa kepada-Mu dan selalu mengarahkan hati dan pikiran kami dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan Engkau berikan sukacita. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Bagi mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, Tuhan berikan penyertaan-Mu. Bagi panti asuhan Asi Lestari yang sedang dalam proses relokasi, Tuhan bantu agar prosesnya dapat berjalan dengan baik.
Bagi GKI Kepadul dengan setiap programnya juga Tuhan, Engkau yang menyertai para pelayan-Mu agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dan bagi bangsa negara kami, Tuhan Engkau berkati agar kehidupan bangsa negara kami semakin hari semakin baik dan dapat menjadi bangsa yang memfasilitasi kehidupan yang sejahtera di tengah-tengah bermasyarakat. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa kami, dan kami juga mengingat akan rekan kami Adi dan Ilona yang pada hari Sabtu besok akan melangsungkan pernikahan mereka. Tuhan juga memberkati, dan juga anggota-anggota jemaat kami yang lain yang dalam waktu dekat ini sedang mempersiapkan rencana pernikahan mereka. Tuhan juga berkati agar semua rencana pemberkatan nikah dan kehidupan pernikahan mereka juga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan saja. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami, ya Bapa, kepadamu yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berlipat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu,
diundang untuk bangkit berdiri. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang ya Tuhan, membawa persembahan syukur kepadamu. Persembahan yang kami bawa ini adalah ungkapan syukur atas berkat dan kasih-Mu yang selalu mengiringi kami. Terimalah ya Tuhan, pimpinlah setiap orang yang mengelolanya dengan hikmat yang datang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung kami berdoa. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk tetap mengikuti Allah. Bulatkan tekadmu untuk setia pada jalannya. Sebarkanlah nilai-nilai kasih-Nya dimanapun engkau berada. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini pergilah dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.